Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemuda-pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di lokasi ataupun yang ada di rumah masing-masing menyimak lewat berbagai media. Alhamdulillah, salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita yaitu kesempatan. Salah satu adalah hidup ini adalah waktu yang Allah pinjamkan kepada kita. Yang kedua, Allah kasih harta kepada kita, itu adalah satu anugerah yang Allah percayakan kepada kita. Dan yang ketiga, Allah titipkan dan Allah amanahkan anak, suami dan istri kepada kita. Itu harus dijaga dan dirawat oleh kita. Jadi ada 3 yang harus dipahami dalam hidup. Pertama adalah umur, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah keluarga. Ada orang yang panjang umur tapi tidak punya harta. Ada orang yang banyak harta tapi dia tidak punya keluarga. Inilah yang disebut dengan variasi. Para pemudi mungkin sekarang merasakan, pemuda ya, kita punya harta, punya umur, punya keluarga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang akan kita dustakan lagi pada Allah? Aya jami loba budak tara boga duit. Aya nu loba duit teu boga budak. Anu riweuh nya teu boga duit, nya teu boga budak. Tapi Allah kasih apa? Masih Allah kasih yang kesempatan yang lainnya, yaitu apa? Allah kasih usia, Allah kasih umur, kesempatan untuk menikmati hidup. Nah, satu hal yang harus menjadi progres kita, karena bagaimanapun ini kan kalau Ustadz lihat, ini kan progres ke depannya masih bagus ini ya, karena kelihatan masih di bawah. Kalau lihat muka-muka seperti ini di bawah 17 lah. Ya, 17 rada deg-deg saeutik. Ya nggak apa-apa, karena bagi kita kuantiti umur itu sebetulnya tidak ada pengaruh. Buat apa umur 17 kalau jiwanya 71? Nya urang sabaraha nyiswa 25 tapi jerona asa 52. Tapi ada orang yang dia usianya 71, orang usianya 52, tapi ternyata semangat hidupnya itu 17. Nah, di dalam kondisi pandemi ini sebetulnya yang harus di-upgrade oleh kita, kalau saya membaca hasil riset nih dari 2019, dari mulai adanya pandemi sampai saat ini kita itu bukan hanya mempertahankan jasad. Sekarang ini lagi diobrak-abrik itu pikiran sebetulnya mah. Jadi ada sebuah buku ini ya. Buku ini ditulis oleh seorang profesor doktor, dia seorang psikiater. Buku ini terbit 2007. Ternyata beliau menulis satu bab judul ini ya di halaman 32. Judulnya begini. Penyebab utama gangguan jiwa adalah hilangnya produktivitas dan aktivitas manusia. Dan beliau menulis di alinea ketiga terakhir dari bawah, 2020 diprediksikan akan terjadi peningkatan orang-orang yang gangguan jiwa 15%. Dan itu diakibatkan karena produktivitas dan aktivitas manusia menurun. Ini terbukti. Ayeuna jalmi tinggal nya kumargi naon kita cari cing di imah. Leung lamun cari cing di imah teh loba duit.
Urang teh nyati can di imah nya teu bogana naon dan namahan atuh masalah. Ini yang terbukti sekarang, dan ternyata beliau ini tidak bermain ataupun tidak bertahayul, tapi beliau memprediksikan dalam konteks keilmuan. Padahal buku itu 2007, tapi sudah disebutkan bahwa 2020 akan terjadi peningkatan 15% orang-orang yang gangguan jiwa karena produktivitas hidup menurun. Nah, jadi upami hoyong sehat mah kudu gerak hirup mah gitu kan. Ayeuna ngajar rentul wehnya, ngaji areureun online di Zoom engke teh loading wehnya, tengah-tengah keur menarik loading kan. Loading teh dua, hiji aya sinyal, dua aya kuota. Tengah-tengah keur menarik kuota beak loading ngamuk rek meuli kuota jauh, begitu geus aya kuota geus beres acarana nya. Tah kan ari offline kieu mah nu loadingna ustadna. Nya, ari online mah eta teh anu masalahna teh loba. Kuota, sinyal, nya, pabelit jeung naon bari ngumah wadah. Kalau offline begini kan paling juga kalau terhambat nggak ada apa-apa, tidak terlalu signifikan lah. Makanya proses produktivitas manusia itu harus dikembangkan oleh kita. Sampai teman-teman saya sampai begini, paduh cenah Ustad, lamun di PPKM deui geus kabayang cenah abdi ngahulang deui cenah, moal aya nunggu lempang ngajian di lockdown sadayana. Tapi saya membaca kemarin banyak istri-istri Ustad yang ternyata peningkatan 40% positif hamil. Nya, da salakina di lockdown, bojona di download. Alhamdulillah, asli Bu, haben we. Jadi 2 tahun teh nambahan orok 2. Nya, 2 tahun sigana nya alhamdulillah. Batur mah positif Covid atau positif hamil atunya. Begitu. Jadi produktivitas manusia itu sangat sangat kompleks sekali. Dan Ustadz berdoa, ini kan hari terakhir ya. Ini hari terakhir PPKM. Mudah-mudahan lah sudah normal kembali. Besok sudah normal. Ada urang mah Pak, tim mimiti geus normalnya hirup. Daya nu teu normal dan nu teu normal memberi di mana disimpanannya. Kita sebetulnya sudah menikmati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupgrade 3 poin. Kenapa? Karena kalau nanti para pemuda, para pemudi secara fisik kuat, tetapi kalau 3 poin ini tidak ada, apalagi dalam mengasuh anak dalam kondisi pandemi. Karena bagi saya Bu, badai pandemi badai henteu da masalah mah anggar sarua. Paling ayeuna anu nambihan teh frekuensi masalah lah. Kenapa? Karena masalah anak nakal, masalah anak itu kemudian kemudian anak itu membangkang, itu masalah yang selalu ada dari dulu juga. Dan tidak dipengaruhi oleh pandemi dan tidak pandemi. Tetapi yang harus disiapkan oleh kita adalah apa? Konsep mentality kita. Jangan sampai nanti, bahasa Ustadz begini, bahasa saya, ongkoh divaksin tapi hirup masih kene tenang. Kan gitu ya teh. Kan ibu teh bapak teh divaksin teh arah tenang, antibodi naik. Begitu sudah divaksin, kenapa jadi antibodi lemah? Karena ada faktor-faktor lain yang itu membombardir pikiran kita. Sehingga apa? Ngurus budak tidak tenang Pak. Lamun anu tilu ieu teh aya Bu, aslina. Tong bujeng-bujeng ngurus budak, ningali salaki we asa poek. Salaki teh subuh asa poek. Berang poek atuh iraha caangna nya. Karena apa? Karena emang ada hal yang emang kita tidak terasa. Karena apa? Karena yang paling berbahaya itu adalah sinyal listrik energi dalam jiwa kita. Itu paling bahaya. Cobanya, lamun neng kokoleuten gampil ubarna. Gampil. Jadi lamun aya ibu-ibu yiswa 60 aya kokoloteun, eta teh lain panyakit, da emang geus kolot. Nah, tapi lamun aya budak 15 tahun aya kokoloteun, tak mungkin jadi penyakit.
Kenapa? Karena asna hanya abdi 15 tahun gaduh kokoloten. Kan itu di pikiran dia. Padahal kalau dia 62 tahun itu kokoloten jalan we. Karena sesuai paradigma kita memandang sesuatu seringkali salah. Nah, jadi frekuensinya ada di mana? Ada di sini. Model ayeuna Pak, bunya tinggal jami paranik. Tinggal jami paranik ku corona ayeuna dugikeun ka susu biruang we parebut. Naon urusanana nepikeun ka tiap supermarket CF susu biruang. Simkuring kamari bisa ieu nyobian naroskeun susu biruang CF. Neng manawi aya susu nu lain CF pas jeung susu nu lain ge CF cenah. Eta jami panik. Hanya dari mana? Hanya dari mana? Hanya dari seorang komentar ataupun dari komentar seorang profesor di Cina. Dia mengatakan ASI itu dapat mengobati COVID. Dari apa? Dari kandungan nutrisi alami yang ada pada ASI itu ternyata itu akan mengobati COVID. Jadi kalau ada anak-anak yang masih nyusu itu nggak akan ada virus, Pak. Itu nggak ada akan virus. Naon sababna? Karena ASI yang ditetekin ke anak itu akan membasmi virus. Virus apapun, termasuk itu virus corona. Itu hasil riset fever yang dikeluarkan di Cina. Dan itu yang ngomong seorang profesor. Sampai di sana kalau ada orang yang kelebihan ASI itu disedot lalu disimpan di freezer dengan ataupun dengan apa? Dengan kadar dingin sekian persen. Itu disimpan, itu dijual mahal itu. Persoalannya adalah apa? Kan ari ASI mah keur budak 2 tahun kahanap, ari nu COVID bapana. Nya. Jadi kan jadi lieur neanganana mah atupan ari ASI mah keur budak cenah. Ari bapana kumaha akhirnya dilontarkan sebuah statement di luar ASI susu murni maka itu akan membuat antibodi semakin meningkat. Parebut tinggal susu biruang. Nya. Karena apa? Dia susu murni disebutkan nama brandnya. Nepikeun ka di mana susu biruang CF. Padahal ngabohong eta teh. Namina susu biruang, jerona mah susu sapi eta teh. Ya. Tapi orang sampai begitu. Ini karena panik. Contoh Bu, punten nya ayeuna mah mun aya nu ngawartosan obat Covid naon we dibeja naon we diudag ayeuna mah. Sampai orang berbondong-bondong cari pingin apa? Pingin panjang umur, pingin sehat. Ngabejaan ieu diudag, ngabejaan ieu digodong, ngabejaan ieu digodong, nepikeun ka beuteung teh loba godogan di dieu teh. Nya, akhirna patuangan teh eusi naon? Siga apotek we. Da unggal nu ngabejaan godong, ngabejaan digodong. Ini kan setiap orang punya pengalaman-pengalaman. Yang pengalaman ini mungkin saja berbeda-beda. Kemarin ada yang menyampaikan waluh koneng. Ya, tahu waluh koneng? Nah, labu kuning itu meningkatkan antibodi. Kalau menurut saya kan emang di Quran waluh itu terus aya. Waluh koneng dina Quran geus aya. Sekarang ditemukan sigana lamun aya we nya ya tukang terapi ngabejaan ieu obat kapsul jerona ti kotok dibeli sigana. Asal dibejaan we obat Covid sigana dibareuli ayeuna mah. Teu apa jerona naon asupane ti kotok da joli beuli da moal dibuka buat tuh. Kenapa? Yang penting ini adalah obat Covid. Ini hebat sekali. Makanya betul kan kata ahli kemarin ahli mikrobiologi dia menyatakan yang dibombardir sekarang bukan fisik. Pikiran pun dibombardir dengan isu atau dengan berita-berita sekarang. Apalagi dengan varian-varian yang baru. Setelah Delta, ada lagi varian yang baru. Beki mumet dina pikirannya. Urang anu varian hiji we, anu pedas level hiji we can beres. Ayeuna geus aya level nu anyar deui, geus aya nu level nu anyar deui. Padahal kuncinya adalah bagaimana kita menenangkan frekuensi jiwa kita. Jadi saya akan terangin aja itu. Karena kuncinya di dia. Lamun tenang batin ngurus murangkali enteng sakitu we. Rek masana naon ge. Tapi lamun teu tenang batin seur simkuring ge tong boro-boro budak loba hiji we lieur sakitu. Sok bisi teu besar canteng. Da murangkali mah lain ku seueur sanes. 2, 3, 4, 5 ngobrol jeung nu loba budak. Da sarua keneh liurna kitu-kitu keneh. Naon sababna? Da otakna ge eta-eta keneh atuh. Nya. Makanya bagaimana kita memahami Ustadz akan upgrade frekuensi jiwa.
Barusan ada seorang dokter spesialis penyakit dalam, dia ngomong begini, rata-rata sekarang kalau sudah saturasi oksigennya nurun, itu kemudian di ICU, itu ternyata kecil kemungkinan kalau sudah di ICU kembali. Dan itu kuncinya di mana? Karena sekarang virus corona sudah menyerang lambung. Sudah menyerang lambung. Punten, Ustadz Ucu sudah ngomong dari beberapa bulan yang lalu, kalau orang banyak makan itu akan kuat. Barusan ada dokter baru menyampaikan, spesialis penyakit dalam, ternyata sekarang virus menyerang lambung. Kalau virusnya sudah ada di lambung dan tidak ada makanan, maka si lambung ataupun si virus akan semakin liar. Dan dia akan masuk ke paru-paru. Terjadilah pengendapan di sini, di paru-paru. Dan kalau sudah saturasi di paru-parunya rendah, maka itu akan membombardir jantung, paru-paru, kemudian liver. Jarang yang kembali. Padahal saya sudah ngomong dari dulu, patuangan ulah kosong. Ya, akhirnya namanya keluar. Padahal saya ngomong harus banyak makan, itu dihantem oleh orang-orang yang tidak setuju. Padahal ayeuna tos kapenat, ayeuna mah buka dia heula, karena lambung heula nemakna. Lamun lambungna kosong, itu kemudian akan masuk terjadi dahak di sini. Ketika terjadi dahak di sini, saturasi oksigen otomatis rendah. Kalau sudah saturasi oksigen rendah, itu membombardir ke organ lain. 72 organ bisa rusak. Itu. Ya. Tapi lamun urang nuju positif, teras tuang, paksakeun lebet, engke walaupun dia itu muntah, itu keluar dengan virusnya. Ya. Jadi lamun nuju positif COVID, teras tuang, tapi para rai teu enak, terus dibegikeun ka muntah, bagus. Makanya orang yang dia itu makan lalu muntah, itu keluar virus bakterinya itu. Jadi lamun aya nu unta anu ongkek teh entong di ieu eta teh ngaluarkeun virus sareng bakteri eta teh. Cuman di kita deg-degan, alah sia ieu ongkek engal, cana ka dieu. Ulah keun bae cenah kaluar. Karena apa? Karena virus keluar lewat apa? Lewat cairan yang keluar dari perut dia. Dan itu bagus. Mata mun murang kali Bu tuang tes ongkek eta teh ngaluarkeun bakteri. Ngaluarkeun bakteri. Berarti si anak kalau tidak kelebihan makan, ada bakteri di dalam tubuhnya, maka dikeluarkan lewat ongkek itu. Tah kapungkur mah lamun anu ongkek teh rada deg-degan, ayeuna ge sami. Padahal sekarang sudah diteliti. Makanya saya dari dulu ngomong, makan yang banyak leres ayeuna. Matak nuju rieur tuang entong liren, tong sieun badag. Sieun ngaageungan ke salaki jadi nurun. Mah dana naon banyak. Nu penting mah justru lamun badag greg berarti hirup. ya kan iya sebut tong sieun ngabad. Makanya saya anjurkan 3 kali makan. 3 kali makan. Ya, musim pandemi 3 kali makan. Jadi lamun tinggal caroge tua ngadungkuk tong dipelong, antep we. Eta teh antibody naik. Bapak sih meningirakeun eta tua ngadungkuk, kan bae ge era sorangan. Pak kuat-kuat ya jeung eta jeung sampu. Nya, ari urang mah lieuweut teh sing ningerakeun bapak cenah tinggal mama mah tinggal atusna ideal. Ari salaki ningali ngajungkuk kitunya jeung dialas deui, ngalas deui deh. Keun wios atuh meungpeung sehat. Naon bargina puntennya, lamun patuangan eusi, lamun kosong disebutna salatri. Eta teh salatri teh namina kolik. Kolik teh namina kejang usus. Kalau anak atau siapapun salo kejang usus itu ke paru-paru eungap. Ya, mata biarkan aja, jing-jingnya, sok. Nih teknisnya ya, buat ibu-ibu dulu nih, sama bapak-bapak, ngarah ke budak tenang. Bangun tidur jam berapa? Bangun tidur, ya soke kumaha bobona we. Yos da masing-masing beda, anu jam 4, anu jam 3, kumaha bobona we, anu jam 5, aya nu teu hudang-hudang aya. Ya, ini bangun tidur ya. Kita taruhlah jam 4 dah, kita hitung aja yang standar semuanya jam 4. Minum dulu 2 gelas air hangat putih, biarkan 45 menit. Jangan dulu masuk apa-apa, madu, zaitun jangan dulu masukin, apalagi makanan yang berat, masukin dulu. Kemudian itu aja 45 menit. Kenapa Ustaz 45 menit? Karena per 15 menit itu terjadi perputaran saturasi, baik itu di oksigen ataupun baik itu di paru-paru ataupun di lambung. Dan itu 45 menit air putih hangat 2 gelas itu bisa membombardir sel yang rusak. Nah, ya.
nanti baca sebuah jurnal yang ditulis oleh seorang psikiater. Dia menulis 45 menit kalau dia ada air di dalam tubuh kita, lalu disimpan dulu, tidak ada dulu makanan yang masuk. Itu bagi orang yang punya asam urat 30 hari bisa langsung turun. Bagi orang yang sudah ada ring di jantung, itu bisa memperbaiki ring di jantung. Bagi orang yang punya diabetes, itu 2 bulan bisa bagus. Ternyata hasil risetnya seperti itu. Oke Bu, tos 45 menitnya mulai masuk madu, zaitun. Nanti tunggu lagi 15 menit. Baru 1 jam masuk makanan yang berat. Itulah cara mempola agar jantung dan pikiran itu sehat. Kenapa? Karena gangguan jiwa apabila terjadi sekresi di 2. 1 jantung, 2 otak. Paham dulu ya? Kalau gangguan fisik itu di 2. 1 di perut, ya, 2 di tulang punggung. Itu cara memahaminya. Tinggal mun murang kali tulang punggung benten itu dia bisa hiperaktif. Kenapa? Karena anak yang hiperaktif itu betulkan aja dulu tulang punggungnya. Nanti juga bisa turun hipernya. Yang kedua, anak hiper karena bagian perutnya juga bermasalah. Betul tinggal. Anak yang sering tidak BAB itu bisa hiper. Bisa gede amek. Ya, bisa poktorolong. Karena apa? Karena ada tulang punggung dan perut yang bermasalah. Cara mendiagnosanya begini. Kalau gangguan secara fisik itu di 2. 1 perut, 2 tulang punggung. Betul kan ada hadis Nabi? Makanlah kalian cukup untuk menegakkan tulang punggung. Itu dalam teori ilmu, itu artinya tulang punggung kalau bermasalah itu berefek kemana-mana. Karena jantung, karena paru-paru, karena liver, karena kolesterol, asam urat, itu dari sana. Ya, tinggal murang kali. Ku ibu nuju bobo dicabak gitu ta. Nah, gitu nya. Lamun aya ngagerenyil, teta murang kali pasti aya hiper. Ya. Atau nanti si tulangnya tidak lengkap atau tidak apa, dia ada belokan begini. Itu ada kemungkinan dia sulit konsentrasi. Matak murang kali sulit konsentrasi tiasa tinggal calikna. Caliknya pasti rada bengkung karena tulang punggungnya nggak enak. Nah ini hadis Nabi, makanya Nabi ngajarkan berenang, memanah, kemudian satu lagi apa? Berkuda. Karena berkuda itu membetulkan tulang punggung. Kalau tidak berkuda itu namanya kiropraksi, dibetulkan tulang punggungnya. Tapi dengan berkuda itu tulang punggung jadi bagus. Ya. Yang kedua berenang. Berenang mengaktifkan apa? Otak kiri dengan otak kanan. Kan gitu. Nah, otak kiri otak kanan jadi seimbang. Lalu dengan memanah itu konsentrasi fokus. Namanya lobus temporal. Hipokampus anak jadi bagus karena dia memanah. Begitulah cara Nabi mengajarkan kepada kita. Ya. Salaki ge bu lamun manah wae beda bakal fokus. Ya. Jadi baheula mah lamun budak hayang naik kuda teh nu jadi kudana saha? Bapana. Tulang punggung bapaknya jadi bagus dan si anak bakal lebih dekat. Kenapa? Karena kudana bapana. Ayeuna mah budak hayang ku kudaan neangan kudana nu tina naon? Tina kai. Atuh jadi budak teh ngobrol jeung kai. Nya, ari jeung bapana tara ngobrol hada bongana atuh. Hayang ku kudaan dititah ka ditu granya lain bapak jadi kudana. Dulu orang begitu. Kenapa anak cenderung bagus komunikatifnya? Karena alat permainan anak yang paling bagus dalam ilmu psikologis adalah orang tua. Dan itu ada di ayah. Nah, sekali lagi ya. Gede Bu. Upami patuangan sareng tulang belakang itu akan berefek ke organ. Ya, ke organ. Hyper gitulah nya. Tapi kalau gangguan jiwa itu adanya di 2. 1 otak, 2 jantung. Tah jantung jeung otak kudu kuat supados jiwanya kuat. Tulang punggung dan perut harus bagus supaya organnya bagus. Nah, makanya kemarin ataupun tadi yang Ustadz baca, ternyata seorang dokter spesialis penyakit dalam menyampaikan sekarang COVID itu banyak menyerang lambung. Jadi nama karena lambung heula. Matak uih teh jawab naon cenah eta panyawatna lambung cenah. Jawab kitu bahasana.
Padahal emang begitu mekanismenya. Kenapa bisa jodrop? Karena tidak ada suplai makanan. Mata kurang kali gugah bobo teh sena tuang. Marah virusnya teratasi oleh dirinya. Da virus mabuk lamun tos napa tuangan pasti karena paru-paru sakitu we. Kenapa? Karena di sini tidak ada makanan. Tapi begitu ada makanan, dia tidak akan kemana-mana. Kenapa? Karena si makanan itu akan menjadi santapan itu. Kalau dia sudah lelah, dia tidak akan bermutasi, gugur. Itu cara kerjanya. Karena berbeda dengan cara kerja bakteri. Kalau bakteri itu kan cara kerjanya berbeda dengan virus. Ya, paham ya? Ini hadis ini. Ini hadis. Jadi patuangan sarang iya sakit tuh mata kayak lamun ayam orang kali gaduh masalah contohnya demam, awas ini si anak demam dari faktor apa? Faktor psikologis atau faktor fisik. Kalau dia demam faktor psikologis itu yang harus ditenangkan adalah hatinya dan otaknya, paham ya? Tapi kalau ini faktor fisik yang harus dibetulkan adalah apa? Perut dan tulang punggungnya. Makanya lamun anu teu damang diusap. Murang kali kan tonggongna dikitukeun joret pe bobo. Berarti itu fisik. Tapi aya budak tonggongna tos diusap, patuanganna tos dibersihan, tapi murang kali teh angeureut teu damang we, bisi hate jeung pikiranna kaganggu. Dan ini yang paling banyak sekarang bukan fisik dari ini. Nah, begitu. Makanya Nabi idah soluha sairu jasadihi wa ida pasadat ataupun apa pasadat sairu jasadihi ala wahia qalbun. Qalbu itu adalah jantung ya, itu jantung, paham ya? Iya sarang iya karena jiwa, iya sarang iya karena fisik, karena organ. Tah dua nanti kena saimbang gitu. Komo menuju pandemi ki, aduh, pikiran kudu tenang, hati kudu bunga ayeuna teh. Sabab naon? Tiasa jadi psikosomatik. Psikosomatik teh gangguan fisik tapi dari faktor jiwa yang terganggu. Ya, faktor jiwa yang terganggu. Sok bu ya, ku caroge teh mah tah 2 juta sapoe. Nyakeun we bae doakeun lain oksna usahna boboraah ulah kitu jadi we eueuh wae nya tah 2 juta sapoe pokona mama sok cing regreg nyusuan budak tong mikiranna naon daya teh langsung bu ka dieu tiis ka dieu jual guliga patuangan eusi tongong teh ningarareun iya menyontohan lah sakitu we lah. Saya tidak berbicara materi, ini aja faktor yang menentukan. Cobi tama wayananya kudu mahi 2.000 sapoe da jo langsungnya migrain nya jol ieu denyut jantung langsung jol parahanas tulang tonggong jol nyari nya jol mencret we haben oh ieu tinggal sakitu we atuh ngaran teh tarik teuing nyentohanana sakitu ge beres tapi begitu tah nah langsung 2 juta sapoe jo teng supermarket cararaan 2.000 sapoe jawab pangaruh warung teh nya tah tadi bu eta teh namanya hiji faktor maliyah belum faktor yang lain. Faktor maliyah saja mengganggu yang lain. Kenapa? Karena kalau pernah baca buku saya ada 7 faktor yang mempengaruhi jiwa dan fisik. 1 maliyah betul caroge dia PHK dan juga ngaganggu kena pikiran. Bapak teh nepi ka dieu di damel teh. Jo gepeng. Alas bapak paning ieu motor can lunas. Paning ka warung ieu da jo di dieu bu rarudet we eta mah. Migrain, asam urat, kolesterol, jo maruncul. Ya, padahal tadi juga biasa-biasa saja. Itu baru 1 faktor, belum faktor-faktor yang lainnya. Apa yang harus kita bangun? 3. Untuk bahagia itu tinggal mengaktifkan 1 hormon yang paling dominan namanya dopamin. Kalau orang kelebihan dopamin, itu orangnya akan ambisius. Kalau orang kekurangan dopamin, itu orang akan tidak semangat dalam. Itu namanya dopamin. Hormon ini selalu hadir dan selalu berada ataupun selalu hadir di memori. Bapak, Ibu, hormon dopamin aktifkan aja. Ini aja kuncinya untuk bahagia. Ya, ini di luar spiritual ya, maaf. Di luar spiritual nanti ibadah akan tenang Pak
Kalau secara fisik dibetulin dulu. Beresnya. Nya urang ngadoa ka Allah bakal antem. Da ieu tos beres. Anger we urang moal antem ngadoa da aya nu can beres di dieu gitu. Ya. Punten ya. Orang yang tidak percaya doa takabur. Tapi orang yang tidak percaya obat itu adalah bodoh. Begitu aja. Dua-duanya harus seimbang. Harus seimbang. Kemarin ada yang menang virus kan? Orang yang corona dihisap oleh dirinya. Informasinya itu langsung dia 3 hari katanya meninggal. Dan ternyata hasil diagnosa dokter lambung. Betul. Karena nyerang lambung. Karena dia perutnya kosong. Begitu kan? Jangan berbuat bodoh. Kan ada ilmu. Tapi jangan terlalu tidak percaya Tuhan. Karena itu jadi takabur. Jadi antara doa dengan obat harus seimbang. Begitu ya. Ibu, bapak, aktifkan hormon dopamin. Orang akan meningkat antibodi. Dan dia akan terjadi regulasi di otaknya bagus. Hormon ini memperbaiki sistem, orang akan menjadi bahagia. Ya. Apa yang membuat orang tidak bahagia? Blok mental. Mental bloknya. Ini si mentalnya diblok itu. Sehingga dia tidak membuat bahagia. Rudet wae hirupna. Henteu sugan aya marah mah nya, kemudian kitu we rarudet. Panggih jeung jelema teh menitis sumanget. Karena hormon kortisol lebih dominan. Lalu disimpan. Awas Bu, kalau hormon yang negatif itu namanya sekresi. Tapi kalau hormon positif aktif itu namanya regulasi. Terjadi regulator di sini. Jadi dia lebih tenang. Ada 3 faktor yang menyebabkan hormon dopamin tidak akan muncul. Pertama adalah apa? Kalau orang sudah tidak semangat hidup dan semangat sehat, itu hormon dopamin hilang itu Pak. Ma dilandong mau geus we mama bade kieu we rek maot rek henteu. Itu semangat hidupnya enggak ada. Orang yang semangat hidupnya enggak ada, kebahagiaannya hilang. Betul kan? Sok, Pak, hoyong sehat, insya Allah, sumangat. Hoyong Bapak sok bawa ke mana we? Otomatis, nya. Tapi Pak, hoyong sehat, geus we lah, bae, kieu we. Atos beres. Sudah tidak ada semangat. Orang yang semangat hidupnya dan sehat tidak ada, itu kebahagiaannya hilang. Betul kan? Ingin hidup bahagia? Aktifkan semangat hidup dan sehat. Sok sing semangat entong maca we nu maot. Nya. Ngobrol jeung nu sarehat, itu nu sarehat teh 83% di Indonesia teh. Nang kusabab urang macana nu maot we di gegebegan. Asia nu maot nambahan deui, alasia nu maot nambahan deui. Eta nu sarehat loba 83%. Ngobrolna jeung nu sarehat. Ibu sabaraha dinten di isolasi? 5 dinten Ustaz alhamdulillah nuang naon? Nuang ieu tulis ku urang jadi pengalaman. Abas, pengalaman hidup dari seseorang membuat orang tidak panik. Nya. Lamun urang ke kajantenan teh aya ibu ieu ge ngawartosan nuang ieu kan ngegega urang. Tapi lamun ulang, siapa itu maut deui? Ya. Catat, karena kematian seseorang itu tidak diukur dengan angka kematian orang lain. Tidak diukur dengan angka kematian orang lain. Kalau sekarang tren orang yang meninggal meningkat dan orang yang atau sakit meningkat, itu bukan berarti bahwa kita akan mengikuti mereka. Belum belum tentu. Kenapa? Karena kita tidak tahu misteri yang seperti ini. Makanya itu harus ada semangat dulu. Ayatnya semangat. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena kalau orang sudah tidak semangat sehat dan hidup, maka dia akan melemahkan organ. Dia akan membuat organ itu yang lain rusak. Yang lain rusak. Tak tinggal. Ona kieu we lah. Ngobrol jeung jalmi, lamun geus aya sumanget atos beres Bu. Atos beres. Otomatis dia tidak bahagia. So, bisi teu percanten. Kalau kita tidur, yakin bangun enggak besok? Hah? Yakin bangun enggak besok? Ku urang teh dibere. Naon? Beker, ngarahudan jam 3.
Pak cenah hirupkeun kanu jam 3:30 ngarah enjing juga 3:30. Padahal dirinya tidak tahu bahwa besok akan bangun atau tidak. Tapi kenapa bekernya dihidupkan? Ada harapan besok untuk bangun. Itu yang kuat. Maka begitu dia tidur, lalu dia terlelap, besoknya dibangunkan oleh Allah. Karena orang ini sebelum bangun ada harapan untuk bangun. Sebelum dia tidur ada harapan. Hebatnya kekuatan harapan. Makanya di Quran rata-rata Allah menyebut la'allakum, la'allakum, la'allakum. Berapa ratus kali Allah menyebut la'allakum. Agar hidup kita ada harapan. Bahagia itu tidak muncul kalau harapannya nggak ada. Kalau harapannya nggak ada, nggak akan muncul. Nya, ini sepalah, nah, tong dagang wae naon, malah payu, nggak cicing lah, ngahulang, dagang itu ngaharulang, jadi imah, erek bahagia aku mah, ada ngaharulangnya. Tapi mah bapak pada icalan ye, jung pak, mudah-mudahan lah, ku Allah digampilkeun rezekina, bapak sehat di mana we rezekina, sumanget kacaroge, nya. Sumanget, lainnya nggak lah dagangna naon geusna. Bapak mata raja radi geus cicing. Cek salakina teh, jeung mama cicingna baik berjamaah we. Ngahulang duanana. 3 minggu ngarulang. Kabayang atunya. Karena apa? Karena semangat hidupnya tidak ada. Catat oleh semuanya. Pintu usaha ditutup sekarang, tapi pintu rezeki selalu dibuka oleh Allah. Nya. Anu ditutup teh pintu usahana. Pintu rezeki nama henteu. Teu bu. Naon buktina hari rup kene, berarti rezekina araraya kene. Dah eta. Saya membaca dari kasus mana? Pemilik Samator Group, dia adalah pemilik perusahaan oksigen terbesar di Indonesia. Ratusan ton dia suplai untuk orang-orang yang kehabisan oksigen. Batiknya luar biasa, miliaran bu. Tapi 3 minggu yang lalu dia meninggal dunia. Dan di luar biasa meninggalnya beliau kehabisan oksigen. Tah eta, mata kudu percaya. Pemilik oksigen, pemilik pabriknya itu ternyata dia meninggal, saturasi oksigennya rendah. Padahal anjeunna hoyong oksigen sakumaha gampil dan nu gaduhna pek teh kasaepeun di mamana. Ya. Paham ya? Kalau orang tidak ada harapan untuk sehat, untuk maju, untuk sukses, nggak akan bahagia. Tos pak, kieu lah, kurang mas saya ayah, gitu saya ayahna teh eueuh. Nya, saya ayahna teh eueuh. Ibu harus berperan memotivasi suami. Ngaras sumanget hirupna panjang, ngaras sumanget hirupna sehatnya. Lain ayeuna mah keur ripuh ku urang ditamahan dijejek atuh peugeuh we beuki melenoy. Tidak ada semangat sedikit pun. Ini kuncinya ya. Kedua pengaruh frekuensi listrik jiwa itu dipengaruhi oleh faktor yang kedua adalah apa? Apabila dia pikirannya negatif, maka hormon dopamin tidak akan muncul. Awas bu, nu tadi mah berbicara semangat, kalau yang sekarang itu pikirannya negatif. Lamun jami pikirannya suudon wae, eta teh moal aya kebahagiaan dina hirup moal. Sok cobian, kacaroge suudon wae da moal barjam mah. Moal. Teu kaop nyisir jo curiga. Nya. Patusna meni nyisir wae, atuh geus da hayang nyisir. Geus nyisir teh geura disalahkeun, tungtungna teu nyisir, ran cucut geus bari. Geus teu nyisir, patusna nyisir. Saeutik mah pan tadi ge geus nyisir, suudon mah capek. Suami ke istri juga sama. Awas bu ya, cemburu boleh, tapi kalau cemburunya buta itu penyakit. Itu penyakit itu. Itu bisa gangguan jiwa. Lamun kaleuwihan teuing biasa we. Suami juga sama. Nya. Kenapa? Karena saya pernah menghadapi seseorang yang dia itu saking cemburunya, itu baju istrinya saja itu dibakar karena bertemu dengan teman sekolahnya laki-laki. Nepikeun kaki itu. Ini kan sudah gangguan jiwa.
Tadi pakai baju nu mana cenah? Besa papangih reunian baju nu itu kadieu diduruk Pak tah eta. Capek kan? Dia tidak bahagia. Ya. Mangga cemburu mah normal. Namun teh cemburu salah. Tapi kalau ternyata itu berlebihan, itu jadi penyakit dan kita tidak akan bahagia. Pati mana heula cenah meni telat ya kieu macet cenah bohong mengkol heula geura coba. Salaki geura dititah mengkol. Ya. Demi Allah mama cenah ieu teh mamat bapak teh cenah umi ieu teh ieu cenah macet cenah mengkol. Wah, terus saya pikiran negatif, mengkol. Demi Allah macet, mengkol dipaksa salaki kudu mengkol. Ya. Di mana tuh jalan anu teu mengkol, Bu? Kabehana ge jalan mah aya mengkol. Tapi kalau sudah suudon itu semuanya jadi kalap. Awas, orang kalau sudah suudon, logika sehat hilang. Logika sehat hilang. Dan itu akan melemahkan tubuh manusia. Nu suudonan mah jo leuleus sikitu. Siga naon siga teu aya power. Jo teu leuleus. Da suudonan atuh. Nya. Sok murang kali Bu. Cing yakin percaya ke Allah. Naon sababna? Budak urang bakal soleh Pak Asna. Katinggali nama berat ngadidik budak ayeuna tingali ayeuna atuh saudan sok lamun hoyong percanten murang kali dialungkeun ku bapana lung tewak lung budak nyerengehnya aya budak dialungkeun ceurik henteu budak nase serengehan sok karena si anak ketika dilempar oleh ayahnya dia itu percaya bahwa ayahnya akan menangkap kembali eta jadi we bunga cobi ayeuna Pak Bu, bojo alungkeun. Kira-kira nyerengeh moal. Da bisi teu rewak deui atuh masalahna. Jadi kalau Anda ingin bahagia dan supaya tidak suudon, bapak, suami, istri harus menumbuhkan rasa kepercayaan. Da suudon mah tinu nanaon anu kapangih jadi teu percaya sakitu. Nya kusabab kapangi jadi terpercaya jadi muncul suudon. Nah seperti itu yang terjadi. Makanya ini frekuensi listrik harus bagus, jangan ada suudon. Berarti lawannya apa? Positif thinking, snudon ke Allah ya. Alhamdulillah bapaknya didoakan ku mamanya usahana cing lancar ngawulangna cing lancarnya cing seueur nu nyaraah nyage batin nyage gajina sakedik tapi cing seueur nu nyaah we tinggal Bu salaki gajina 600.000 ti sakola tapi unggal bulan kabutuhan hirup katutupan sabab naon loba nu nyaahna tina doa urang gitu. Dan saya merasakan sendiri ya. Saya pernah digaji 45.000 satu bulan. Tapi teburung we tamat hirup. Naon sababna? Sabab anu nyaahna loba da didoakeun. Nya cing nyaah, cing loba nu nyaah. Husnudon Pak. Hebat ini. Makanya ada sebuah buku namanya The Miracle of Husnudon. Keajaiban orang berhusnudon pada sebuah kondisi apapun. Paham ya, Beriji? Agar frekuensi listrik kita bagus, positif, supaya hormon dopamin aktif. Yang pertama adalah apa? Ya. Nah, itu ya. Harus ada selalu semangat, ada harapan. Yang kedua husnudon. Yang ketiga yang membuat blok mental orang rusak adalah kata-katanya negatif. Kata-katanya negatif. Kata-kata itu harus positif. Contoh bangun tidur, alhamdulillah. Hebat nabinya. Gugah bobo doana alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Beres tuang alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona wa ja'alana minal muslimin. Beres tu ataupun apa? Beres kita itu BAB. Alhamdulillahilladzi adaqani ladatahu minni wala quwata. Itu doanya begitu. Hampir semuanya positif itu. Kenapa? Karena kata-kata positif itu akan memperbaiki sel. Itu akan memperbaiki sel. Ya. Coba Bu, murang kali. Soleh. Nah, senenya meni jajan wae. Udah teh teureun-eureun jajan wae. Da urang ngasok. Ustad,
Ibu mah sana menipu yang naku daring teh. Da bu, da teu eureun papuyeng na teh. Teu eureun. Nepikeun kaina 2 tahun cadeureuh eta puyeng. Da nyariosna kitu. Sana menipu yang ku daring teh sana. Padahal mau daring mau tidak. Sebetulnya tergantung mindset dan kata-kata bagi kita. Kalau kata-kata positif enteng. Sakitu nya. Urang mah paling mayunan murang kali SD, TK-nya. Aya jalmi nu mayunan kuliah, SD, SMP, SMA, komplit budak kabehanana. Tapi enjoy life. Karena apa? Dia selalu kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya adalah lisannya adalah lisan positif. Kaulan ma'rufan, kaulan sadidan, kaulan layinan. Itu semua keluarnya adalah apa? Bahasa-bahasa yang ada di dalam Quran. Ya, tapi kalau kita tidak keluar bahasa yang positif, capek. Ada sebuah riset di Slovenia. Ada satu pohon, itu pohon ini usianya 450 tahun. Dan orang tidak boleh menebang pohon itu karena kalau orang menebang pohon itu mati. Ada seorang wali kota mengatakan begini, tidak perlu ditebang pohon itu, cukup orang yang lewat ngomong mati kau. Akhirnya orang lewat pak mati kau, orang lewat mati kau. 3 bulan pohon itu roboh. Itulah hebatnya kata-kata, karena kata-kata adalah doa. Ya, 3, agar frekuensi listrik kita positif, agar kita mentalnya bagus, hormon dopamin kita jadi bagus dan jadi bahagia. Yang pertama adalah harus ada harapan dalam hidup. Yang kedua husnudon. Yang ketiga kaulan karima, kaulan khairon. Terus berkata yang positif. Insya Allah saya kira badai ngurus budak sabariji ge jeung rumah tangga asal nu tilu aya insya Allah geura nya. Lamun aya masalah dibereskeunna ku Allah. Sakitu Bu, teu kedah lami-lami teuing dan nu pokona mah eta we intina nya. Jadi nuju pandemi kieu mah nu ieu teh kedah mental teh kedah sae. Karena kita bukan berbicara fisik. Karena yang paling dominan sekarang berperan adalah apa? Jiwa, psikologis kita. Ini disebut dengan apa? Badan halus. Kalau badan kasarnya itu sudah banyak obat lah di supermarket. Di apotek loba keur badan kasar mah. Yang tidak ada obatnya adalah untuk badan halus kita. Pentennya sok Pak lebet ke supermarket sareng apotek. Sisirna lanong naon? Lanong awak eta teh. Nya. Timimiti bedak ngepikeun ka listrik aya di dinya. Timimiti obat rambut ngepikeun ka obat naon romeheun aya. Tapi belum ada Pak. Aya obat untuk meningkatkan stamina ataupun apa pikiran jadi positif nggak ada. Karena ini harus lewat kajian-kajian. Ini harus lewat apa ilmu-ilmu yang disampaikan. Saya kira itu ya poin pada kesempatan kali ini.